Assalamualaikum teman-teman, seperti biasa sebelum mulai Mimin mendoakan semoga teman-teman semua selalu dalam keadaan sehat walafiat. Oke, kali ini kita akan melanjutkan Martial Master versi novel bagian 1065. Bagi yang baru bergabung, selamat bergabung. Dan bagi yang belum subscribe dulu lah agar Mimin tambah semangat lagi nih bikin videonya. Oke, kalau sudah kita langsung masuk ke isi ceritanya. Wan Se dan sekelompok wanita mengikuti Murong Bingyun memasuki tanah suci Danau Giok. Meskipun tidak ada seorang pun yang dapat dibedakan dari tanah suci Danau Giok itu, akan tetapi itu terlihat seperti itu. Tetapi dia juga bisa merasakan suara air dan merasakan orang lain di sekitarnya. Sementara di depan, setelah Putri Jixun dan Zhao Lingshan mencapai kedalaman tanah suci Danau Giok, mereka tidak dapat bertahan lagi. Roh suci di dalam ini begitu kuat sehingga mereka tidak bisa melanjutkan lebih dalam. Sementara Qin Chen, Yu Qiansu dan Jiruyu, mereka kemudian berjalan ke bagian terdalam dari tanah suci Danau Giok. Mereka bertiga duduk bersila, menutup mata mereka dan berkultivasi. Boom! Aura mengerikan dilepaskan dari tubuh Qin Chen, menyulut seluruh pena suci tingkat yang mulia itu dan bergemuruh. Di tanah suci Danau Giok, aura yang mulia yang tak ada habisnya terangsang, dan Qin Chen duduk bersila. Kekuatan di tubuhnya mengalir deras. Getaran menakutkan dari pena suci tingkat yang mulia itu langsung dibangkitkan oleh Qin Chen. Qin Chen saat ini terletak di inti pena suci tingkat yang mulia itu. Dan kekuatan paling orsinil dari pena suci tingkat yang mulia itu terselubung dalam sekejap. Segera seluruh tanah suci Danau Giok pun melonjak. Dan kekuatan seluruh pena suci tingkat yang mulia ini meledak seperti inti bintang. Itu tersapu dan kekuatan yang terus mengepul langsung mengalir ke Qin Chen juga yang lainnya. Sementara di luar tanah suci Danau Giok, nampak sebuah bayangan berbentuk pisau muncul di atas kepala Wang Qiming. Aura di tubuhnya menebas dengan keras. Hei anak ini. Ketika kucing tembasar itu melihat Wang Qiming, matanya menyipit. Tuan, anak ras manusia ini memiliki beberapa bakat. Saya pikir dia baru berada di tahap awal guru suci. Namun dia secara langsung telah mengembangkan kekuatannya sendiri dan ingin berintegrasi ke surga. Kata yang mulia 9 kehidupan, dia juga berkata dengan terkejut. Mata emasnya menatap Wang Qiming dengan ekspresi sedikit terkejut. Umumnya, para ahli suci yang lemah ini, yang merasakan pena suci tingkat yang mulia, itu harus segera menyerap napas yang mulia dan berlari ke tingkat yang lebih tinggi. Akan tetapi Wang Qiming tidak melakukannya. Dia tidak dengan sengaja menyerap terlalu banyak napas tingkat yang mulia ini, tetapi dia mendorongnya dan lalu menggunakan napas tingkat yang mulia ini untuk membuat pencerahan. Oh, dia Wang Qiming, salah satu teman Qin Chen. Dia adalah salah satu talenta yang luar biasa. Jika dia diberi kesempatan menjadi ahli yang mulia di masa depan, maka itu seharusnya tidak akan menjadi masalah. Kata kucing tembesar itu seraya tersenyum. Boom! Dan tidak jauh dari Wang Qiming, dua sinar cahaya lainnya muncul. Itu adalah Lin Tian dan Jiang Ying. Di antara mereka berdua, tubuh Jiang Ying dipenuhi aura hitam seperti raksasa batu dan banyak pemberontakan yang aneh. Aura hitam itu mengelilinginya, membentuk badai yang dahsyat dan ada aura unik yang terpancar dari dirinya. Ini, napas keabadian. Yang mulia iblis 9 kehidupan itu menarik napas dalam-dalam dan aura di tubuh Jiang Yin. Ini agak mirip dengan vitalitas klan iblis kucing 9 kehidupan yang bisa disebut keabadian. Oh, anak ini, Jiang Ying. Dia memiliki garis keturunan kematian yang membantu, yang disebut garis keturunan berasal dari warisan kuno. Tuan kucing, saya kira nenek moyang orang ini mungkin ada hubungannya dengan kekuatan tertinggi Undead di zaman kuno. Keterikatan generasi ini telah membangkitkan garis keturunan aslinya dan garis keturunan yang membantu di tubuhnya. Saya curiga itu ada hubungannya dengan ras monster saya. Kucing hitam besar dan yang mulia 9 kehidupan itu menghirup udara dingin. Undead, ini adalah ras teratas kuno, dan garis keturunan yang ditinggalkan oleh ras ini menempati urutan terdepan dalam daftar 10.000 garis keturunan. Kemudian tatapan yang mulia 9 kehidupan langsung memandang Lin Tian. Boom! Di tubuh Lin Tian, napas kematian yang tersisa dan dunia bawah yang mengerikan berkembang di sekelilingnya, mengembangkan sosok hantu yang mengerikan. Itulah napas kematian dan api dunia bawah. Orang ini bernama Lin Tian. Nenek moyangnya kemungkinan besar memiliki hubungan dengan klan dunia bawah.
dan mereka juga sangat berbakat, kata kucing hitam besar. Mendengar itu, Yang Mulia Iblis 9 kehidupan tidak bisa berkata-kata. Klan dunia bawah. Apakah itu ras teratas di dunia bawah? Orang-orang ini terlalu abnormal, bukan? Tuan, apakah Anda yakin mereka semua berasal dari alam bawah? Mereka tidak lebih lemah daripada jenius dari beberapa ras teratas di surga, kata Yang Mulia Iblis 9 kehidupan. Nampaknya dia terkejut. Kembali kepada kedalaman tanah suci Danau Giok, saat ini Qin-Chen terus berkultivasi. Qin-Chen telah mencapai puncak dari ranah setengah langkah Yang Mulia, dan dia benar-benar dapat meningkat. Bahkan tubuhnya secara samar-samar menampakkan aura Yang Mulia yang sejati. Tetapi Qin-Chen tahu bahwa dia belum bisa menerobos. Kekuatan bergulir di tubuhnya terus-menerus, seolah-olah akan menerobos ranah Yang Mulia kapan saja. Akan tetapi Qin-Chen tahu bahwa dia tidak bisa menerobos dalam waktu ini. Karena itu hanyalah perasaan di dalam kegelapan. Jika ini masalahnya, tingkatkan kekuatan lainnya, kata Qin-Chen. Dia menyipitkan matanya. Peningkatan kekuatan tempurnya tidak hanya meningkatkan kultivasinya, tetapi juga dari aspek lainnya. Misalnya harta karun tingkat Yang Mulia miliknya. Sekarang saya memiliki beberapa harta berharga di tubuh saya. Belum lagi, istana Ji Xiaodao dan tungku pil 10.000 Dao King Jin adalah tungku pil yang sangat menantang surga. Mereka masing-masing berasal dari Yang Mulia Api Langit dan Yang Mulia Racun Surgawi. Namun kedua harta karun ini terlalu merepotkan. Istana Ji Xiaodao disempurnakan oleh Yang Mulia Api Langit, dan tungku pil 10.000 Dao King Jin itu disempurnakan oleh Yang Mulia Racun Surgawi. Di antara dua harta karun ini, semuanya mengandung tahu mereka sendiri-sendiri dan pemahaman mereka sendiri-sendiri tentang alkimia, kata Qin-Chen. Dia pun kepikiran untuk menggabungkan istana Ji Xiaodao dan tungku pil 10.000 Dao King Jin. Kemudian Qin-Chen mendesak api kehampaan, dan cahaya api itu seperti pelangi ilahi dari langit dan bumi. Itu dengan cepat membakar dua harta karun tingkat Yang Mulia itu. Kemudian Qin-Chen melambaikan palu perbaikan langit, lalu kemudian melihat perpaduan bertahap istana Ji Xiaodao dan tungku pil 10.000 Dao King Jin. Kemuliaan mengerikan mekar. Harta karun tingkat Yang Mulia yang kuat itu berpadu dengan kuat. Benar saja, kedua harta karun itu bisa digabungkan, kata Qin-Chen. Dan di saat menggabungkan kedua harta karun tingkat Yang Mulia itu, Qin-Chen juga melihat sedikit gambaran perjalanan hidup dari Yang Mulia Api Langit dan Yang Mulia Racun Surgawi. Setelah memahami cara hidup kedua ahli Yang Mulia itu, boom, di tubuh Qin-Chen aura Yang Mulia yang tak ada habisnya muncul. Dan dia benar-benar merasakan cara Yang Mulia Api Langit dan Yang Mulia Racun Surgawi, merasakan suasana hati mereka yang dalam, dan memahami semuanya tentang mereka. Saat ini di langit, langit yang tak berujung muncul, guntur bergemuruh, langit dan bumi menderu. Ini adalah jalan Yang Mulia. Di luar, Yang Mulia 9 kehidupan melihat dan memandang ke arah tanah suci Danau Giok. Meskipun dia tidak bisa melihat pemandangan apapun, tetapi dia bisa merasakan ada seseorang yang bersinar di sana. Seluruh tubuhnya bermekaran dengan cahaya pelangi, dan ada jalan yang menderu-deru. Mungkinkah ahli Yang Mulia akan lahir? Tidak, pemandangan seperti ini tidak seperti ada seorang ahli Yang Mulia akan lahir. Tetapi ini sepertinya ada sesuatu harta yang akan lahir. Sepertinya langit di surga meskipun itu mengaum, tetapi mereka tampak bersukacita dan perasaan ini mengejutkannya. Semua yang ada di sini abnormal, kata Yang Mulia 9 kehidupan. Dia tidak bisa berkata-kata. Masuk akal jika dia adalah master di ranah Yang Mulia Puncak Pana. Bagaimana dia bisa membuat keributan seperti itu? Tetapi dia masih terkejut dengan semua yang terjadi di sini. Saat ini Qin-Chen yang telah memahami jalan dari dua ahli Yang Mulia itu, dan kemudian tiba-tiba Qin-Chen menggabungkan istana Ji Xiaodao dan tungku pil 10.000 Dao King Jin. Boom, terjadi ledakan. Kedua harta karun besar itu adalah harta tingkat Yang Mulia yang berharga. Mereka telah memadatkan kerja keras kedua ahli Yang Mulia, dan sekarang mereka menyatu. Dan terdengar suara gemuruh yang menggemparkan. Kedua jalan mulai bergabung di bawah kekuatan Qin-Chen. Singkat cerita, pada akhirnya kedua tungku pil itu berhasil digabungkan. Saat ini di depan Qin-Chen, tungku pil yang menakutkan berputar, memberi Qin-Chen perasaan bahwa itu adalah tungku pil miliknya sendiri. Sukses, kata Qin-Chen, matanya mekar dengan cahaya pelangi ilahi. Selanjutnya adalah senjata, kata Qin-Chen, matanya berkedip. Dan segera, pedang karat misterius dan pedang iblis hijau muncul di tangan Qin-Chen. Ya, Qin-Chen berniat untuk menggabungkan pedang iblis hijau kepada pedang karat misterius. Sesaat kemudian di antara pedang iblis hijau ada keinginan iblis yang mengerikan yang mekar.
Tetapi pedang itu segera ditelan oleh pedang karat misterius. Dan kemudian pada pedang karat misterius ada ekspresi kegembiraan. Sial, pedang karat misterius ini mungkin sudah lama menatap pedang iblis hijau kan? Kata Qin-Chen. Dia sedikit terdiam. Melihat postur ini, pedang karat misterius sepertinya telah bersiap sejak lama. Namun Qin-Chen tidak keberatan. Karena dengan kekuatan pedang iblis hijau saat ini, Qin-Chen tidak mampu mengerahkan kekuatan aslinya. Namun, pedang karat misterius itu masih ada potensi untuk ditingkatkan. Beberapa saat kemudian, pada akhirnya pedang iblis hijau pun bergabung ke dalam pedang karat misterius dan itu pun menjadi satu. Keduanya perlahan meleleh dan menyatu satu sama lain meskipun semuanya sudah terpasang sepenuhnya. Namun Qin-Chen tahu bahwa itu akan memakan cukup waktu lama agar keduanya dapat digabungkan secara menyeluruh. Setelah Qin-Chen menggabungkan kedua senjata hebatnya, dia sekali lagi mengoperasikan teknik telarang jiwa surgawi untuk meningkatkan kekuatan jiwanya untuk bertransformasi. Dan jiwa Qin-Chen juga telah mengalami invasi dari darah Raja Kegelapan yang menyebabkan jiwa Qin-Chen terluka. Namun pada saat ini, teknik telarang jiwa surgawi melonjak dan jiwa Qin-Chen bersinar. Dan Qin-Chen jatuh ke dalam pencerahan tertentu. Di saat Qin-Chen sedang menjalani transformasi, Yu Qianzu dan yang lainnya juga menerobos di tanah suci Danau Giok. Gemuruh. Yu Qianzu dan Jiruyu adalah yang paling dekat dengan Qin-Chen. Mereka berdua duduk di inti pena suci, dan aura yang mulia mengalir ke dalam tubuh mereka. Dan mereka berdua mengoperasikan kekuatan leluhur keluarga Ji, dan kekuatan Taiyin Lelui Supreme, gelasir bulan tertinggi. Tiba-tiba, napas yang mulia yang tak terbatas melebur ke dalam tubuh mereka berdua, dan napas yang mulia setengah langkah melonjak dengan liar. Pena suci tingkat yang mulia ini sangat sulit untuk didapatkan bahkan bagi para ahli seperti keluarga King Sui dan yang mulia racun kekacauan. Karena ini adalah harta karun yang menentang surga, dan ini juga merupakan upaya sumber hidup dari Shidoru. Mereka berdua menikmati indoktrinasi dan begitu besar, dan jiwa mereka berdua juga berubah. Mereka berdua terus-menerus berlari menuju puncak setengah langkah yang mulia. Dan boom, dalam kehampaan kekuatan jiwa ketiganya bersentuhan satu sama lain, dan jiwa Qin-Chen yang sedang memperbaiki teknik telarang jiwa surgawi dan lalu bertabrakan dengan jiwa Yu Qianzu dan Jiruyu. Chen Shao, sentimen kerinduan yang samar-samar bertabrakan di dalam kehampaan, membuat kedua wanita cantik itu bergumam. Samar-samar Qin-Chen lalu mendengar suara halus memanggilnya. Hatinya bergetar, dan Qin-Chen langsung menyadari bahwa ini adalah dunia spiritual Yu Qianzu dan Jiruyu. Napas ambigu dengan cepat bertabrakan di jiwa ketiganya seolah-olah telah terjadi sebuah reaksi, dan seketika menjadi sangat panas dan terasa hiruk pikuk. Chen Shao, aku ingin melakukannya. Suara bisikan berbisik langsung menembus ke dalam pikiran Qin-Chen. Dalam pikiran Qin-Chen, jiwa yang tak ada habisnya mendidih dan dia merasakan panggilan Yu Qianzu. Chen Shao, aku ingin melakukannya. Suara bisikan terus berdering. Qin-Chen dengan cepat tenggelam dalam dunia spiritual. Dia dengan cepat terbang, kekuatan jiwa menyatu, dan napas familiar terpancar dari cahaya itu, dan itu adalah cinta kasih Yu Qianzu dan Jiruyu. Jiwa ketiganya pun bersatu pada saat ini. Qianzue, Ruyue, kata Qin-Chen dengan kasih sayang cinta yang mendalam di hatinya. Sepanjang jalan, mereka semua mengetahui isi hati satu sama lain secara mendalam. Dalam adegan ini, tidak ada yang bisa menahan emosi di dalam batin mereka. Qin-Chen jelas tahu bahwa perpaduan antara jiwa semacam ini sangat bermanfaat satu sama lain ketika dia meningkatkan jiwanya. Chen Shao, aku tidak menyangka jiwa kita akan menyatu. Sebelumnya, saat Shidoru menyerang rumah Guanghan tadi, saya sangat ketakutan. Saya takut saya tidak akan pernah melihatmu lagi seumur hidupku. Dan saat ini, aku sangat mengetahuinya. Di duniaku, aku tidak bisa hidup tanpamu. Chen Shao, aku ingin melakukannya sekarang. Aku tidak ingin meninggalkan penyesalan apapun. Mata Yu Qianzu dan Jiruyu saat ini kabur, dan kulit mereka merah semerah-merahnya. Apa yang kamu inginkan? Kata Qin-Chen, dia bertanya. Jiwa mereka bertiga bergabung dan Qin-Chen merasakan panas yang tak terbatas. Jantungnya berdebar kencang, tubuhnya panas tetapi dia tidak mengerti. Menurutmu apa yang kami inginkan? Aura Yu Qianzu, leher putihnya, ditutupi dengan warna merah dalam sekejap, dan matanya yang indah dipenuhi air. Sementara Jiruyu dia tersipu, dia merasa tidak berdaya. Melihat ketidaktahuan Qin-Chen, wajah Yu Qianzu memerah, dan dia berjalan lurus ke depan.
memegang leher Qingchen dengan telapak tangannya yang putih mulus. Boom! Ini adalah perpaduan roh dan jiwa. Meskipun dia dan Qingchen telah lama menikah dan telah lama melakukannya, tetapi jika itu adalah perpaduan roh dan jiwa, dia tetap tidak bisa melepaskannya. Begitu roh-roh itu menyatu, itu berarti satu sama lain telah membuka semua rahasia satu sama lain, dan tidak ada penyembunyian. Qianshui, Qingchen saat ini akhirnya memahami niat Yu Qiansu, dan Qingchen tanpa basa-basi langsung meraih tangan kecil Yu Qiansu, menggosoknya dan menatap Yu Qiansu dengan penuh kasih sayang. Ternyata yang diinginkan Yu Qiansu adalah ini. Jiruyu, datanglah juga, kata Yu Qiansu. Dia berkata kepada Jiruyu. Saat ini Jiruyu merasa malu, kepalanya tertunduk dan bulu matanya mengendur. Ini terlalu memalukan. Namun cinta yang kuat membuatnya tidak dapat menahan diri, dan dia memeluk Qingchen dari belakang, dan mereka bertiga berpelukan sangat erat. Dipeluk oleh keduanya satu demi satu, Qingchen merinding di sekujur tubuhnya, dan bahkan ada sesuatu yang terbangun. Bisakah dia menahannya? Akan tetapi bukankah itu bagus? Qianshui, kita sekarang berada di tempat suci Danau Giok. Meskipun kita berada di dalam keadaan jiwa, kita mungkin tidak akan menyadari petunjuknya. Lebih baik menunggu rantai kultivasi berakhir dan kembali ke cakram Gyeokyan Kun sebelum melakukannya. Kata Qingchen. Dia buru-buru berkata dengan dahinya yang terangkat dengan keringat dingin. Pada saat ini, pikirannya sepertinya meledak. Tetapi di sini ada Tuan Istana Guanghan, Ji Hongchen dan yang lainnya di tanah suci Danau Giok. Sekarang semua orang berada di dalam kultivasi pencerahan. Jika ada sesuatu yang tertangkap basah, Qingchen tentu saja akan malu. Chen, kami menginginkannya sekarang karena kami tidak ingin meninggalkan penyesalan. Izinkan aku dan Jiruyu, kata Yu Qiansu. Saat berikutnya roh ketiga orang itu tiba-tiba berubah menjadi sedikit fluktuasi, menghilang dalam kehampaan, dan fluktuasi itu terjalin erat dari satu sama lain. Yu Qiansu dan Jiruyu dengan jelas merasakan energi mendalam dan misterius yang ditransmisikan dari jiwa Qingchen. Karena Qingchen membagikan semua wawasan tentang jalan surga, Yu Qiansu dan Jiruyu tidak berani mengabaikannya. Mereka membuka hati untuk menerimanya, dan mereka dicap jauh di dalam jiwa mereka. Selain itu, warisan gelasir bulan tertinggi yang diperoleh oleh Yu Qiansu dan warisan wawasan yang diperoleh Jiruyu juga berkembang. Ini juga bermanfaat bagi semangat Qingchen, meskipun persepsi Yu Qiansu dan Jiruyu tidak banyak berpengaruh padanya. Namun di bawah perpaduan ini, dia dan jelas merasakan bahwa semangatnya dengan cepat menjadi lebih kuat. Energi spiritual juga menjadi lebih kental, mengumpulkan yin dan menutrisi yang. Ini adalah perpaduan sempurna antara surga. Di tanah suci Danau Giok ini, roh ketiga orang itu berkumpul, dan energi setengah langkah yang mulia di dalam tubuh mereka juga meledak tanpa sadar, menyatu dan berkomunikasi. Seketika itu juga basis kultivasi Jiruyu dan Yu Qiansu di bawah meningkat secara gila-gilaan, dan mereka naik ke puncak setengah langkah yang mulia. Ombak berfluktuasi di tanah suci Danau Giok ini. Qingchen, Yu Qiansu dan Jiruyu saling menggeliat. Meskipun mereka adalah roh, namun keduanya memerah dengan ekspresi mabuk di wajah mereka. Segera keduanya merasakan basis kultivasi mereka terus meningkat. Arus hangat di tubuh bercampur dengan napas Qingchen, dan hal baru muncul. Qingchen, ternyata kamu dan Yu Qiansu sudah lama melakukannya. Dalam proses fusi ini, Jiruyu sepertinya telah mengintip beberapa rahasia dan berkata dengan sedikit tanpa malu-malu, dengan sedikit nada ketidakpuasan dan kecemburuan di dalam nadanya. Ini, kata Qingchen, dia merasa malu. Kemudian Yu Qiansu tersenyum, dan lalu dia berkata, Chen, apalagi yang kamu bicarakan? Tolong buat Jiruyu puas. Selanjutnya Qingchen dan Jiruyu pun bergerak dengan ganas, terus-menerus mengubah berbagai postur pada tingkat ketiadaan. Rambut panjang Jiruyu terus bergetar, di dalam keadaan hampir menjerit di mulutnya. Saat matanya kabur, wajahnya menjadi semakin kemerahan, dan semburan aliran udara ungu terpancar dari mulutnya. Dan ketika menguap, aliran udara ungu itu terkondensasi menjadi satu rune, yang membuat napasnya naik lagi ke ekstrim. Dan boom, Jiruyu tiba-tiba menjerit panjang, tubuhnya pun bergetar. Dan tiba-tiba napas yang sangat ambigu memenuhi tanah suci Danau Giok. Penggabungan 3 jiwa. Setiap kombinasi jiwa akan memberikan dorongan pada 3 jiwa itu. Kultivasi kali ini memberi ketiganya manfaat besar yang tak terbayangkan.
Kombinasi roh dan jiwa dari ketiga orang itu, aura yang kuat memenuhi seluruh tanah suci Danau Giok. Dan suara-suara ambigu itu bergema di tanah suci Danau Giok. Dan kemudian suara erangan-erangan Qinchen dan juga jeritan-jeritan Yukiansu dan Jiruyu itu terus-menerus ditransmisikan ke dunia di tanah suci Danau Giok. Saat ini di tempat suci Danau Giok, di kedalaman kedua, Jiaoling Sanji Sun, Jihong Chen Wei Shiking dan wanita lainnya sedang berkultivasi. Di tempat kedalaman ketiga, Qin Ying, Morong Bingyun, Qin Tinting, Ao Qingling dan yang lainnya juga telah menyadari kultivasi mereka dan mereka juga telah membuat terobosan. Akan tetapi saat ini ketika semua orang tenggelam di dalam kultivasi mereka, tiba-tiba serangkaian suara-suara ambigu terdengar di benak mereka yang langsung membuat mereka semua terkejut. Suara apa ini? Beberapa orang yang sedang dalam persepsinya tentang jalan surga. Pada saat ini mereka semua terkejut karena suara-suara ambigu itu sangat aneh, seolah-olah sangat gembira dan seolah-olah kesakitan. Itu datang dari kedalaman tanah suci Danau Giok. Hal ini segera mengejutkan banyak orang. Mungkinkah Qinchen dan yang lainnya mengalami masalah dengan rantai kultivasi mereka? Begitu pemikiran ini keluar, semua orang merasa ngeri. Perlu diketahui bahwa Qinchen adalah inti absolut dari Papilun Cendi saat ini. Jika sesuatu terjadi kepada Qinchen, maka Papilun Cendi pasti akan runtuh tanpa perlawanan. Bahkan dalam perpaduan sentimen dan surga, suara semacam ini dengan jelas menyebar ke telinga beberapa orang. Tidak, apakah Qinchen dan Yukiansu menjadi gila saat mereka berkultivasi? Jangan-jangan mereka melakukan hal itu. Kata Tuan Istana Guanghan, dia terkejut. Oke guys, sudah dulu ya. Jangan lupa subrek biar lanjut terus ceritanya. Bagi yang sudah subrek, mudah-mudahan dimudahkan rezekinya. Mimin undur diri. See you next and goodbye.